Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore. Bukan selamat siang lagi, tapi selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Mungkin tadi saya sudah upload video ini soal kelanjutannya ya, tapi terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu hadir di channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu mensupport atau selalu mendukung, ataupun setiap ada updatean terbaru pun selalu menjadi yang pertama. Gercep ya, gerak cepat gitu ya. Pokoknya terima kasih lah buat anda semuanya. Oke, ini kabar gembira atau malapetaka, saya juga bingung ya. Tapi saya tadi itu membaca di Instagram OJK ya. OJK hari ini membuka ruang pengaduan buat publik ya, terutama buat teman-teman yang terjebak di pinjol legal, terjebak di pinjol ilegal. OJK memberikan dua opsinya ya. Dan hari ini kita juga mau membahas itu. Saya pengen banget sekalian juga mengumumkan pada Anda semuanya bahwa mungkin ini pertanda baik atau pertanda buruk, kita juga nggak tahu lah ya. Tapi dulu pun juga OJK sudah menyampaikan bahwa mereka membuka ruang pengaduan, baik itu fintech legal ataupun fintech ilegal ya. Tapi kali ini berita terbarunya. Di sini cara lapor pengaduan fintech lending dan pinjol ilegal ya. Tapi sebelumnya silahkan disupport dulu yang ada updatean atau postingan dari Instagram OJK Indonesia gitu ya. Ini baru diupload sekitaran 1 jam yang lalu. Ya, di sini juga yang kemarin juga tadi juga 4 jam yang lalu OJK juga mengupdate ini. Catat, OJK hanya memberi izin akses cemilan bagi fintech lending legal. OJK update 25 Juni 2021. Tapi di sini kita tidak bahas yang di bawah ya, kita bahasnya yang 1 jam yang lalu, postingan dari OJK sendiri, cara lapor pengaduan fintech lending dan pinjol ilegal ya. Di sini kenapa saya ambil ini cukup bagus kalau menurut saya ya. Cukup bagusnya itu OJK membuka ruang kembali tentang pengaduan demi pengaduan, baik itu fintech lending ini atau fintech yang telah terdaftar ataupun telah berizin di Otoritas Jasa Keuangan ataupun yang sudah ada di AEPI ya. Dan ini langkah-langkahnya, ini saya bacain dulu, nanti saya berikan tanggapan dan teman-teman semuanya juga boleh memberikan tanggapannya nanti. Pengaduan untuk fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK ya. Laporkan ke kontak OJK 157. Jadi masih seperti biasa ya, ke 157 kita boleh melaporkan. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen APPK ya, ataupun ini nanti saya munculin aja lah ya di sini ya. Pilih pengaduan, isi form permasalahan, nama perusahaan, permasalahan yang dihadapi, isi data, unggah dokumen bukti, dapatkan nomor layanan dan PIN untuk menelusuri status pengaduannya. Ya, berarti kita mengadu nanti ada berupa sama lah kayak kita melapor ke kepolisian, ada STL namanya ya, surat tanda laporan. Kalau ini tidak, kita akan diberikan nanti nomor layanan atau PIN untuk menelusuri status pengaduan kita sudah sejauh mana. Kan cukup bagus gitu ya. Laporkan ke Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI di portal AFPI juga. Anda boleh lihat di layar Anda itu. Pilih kolom pengaduan, laporkan pengaduan, isi form nama, email, nama plafon, permasalahan yang dihadapi, dan unggah dokumen bukti ya. Cuman gitu aja. Ini nggak sama kayak di OJK tadi. Kalau di OJK kan kita diberikan nomor layanan atau nomor urutan kita mengadu di nomor berapa gitu ya, misalnya mungkin seperti itu ya. Habis itu lagi bermasalah dengan pinjaman online ilegal, tapi di sini bukan ke OJK melainkan ke laporan kepolisian untuk proses hukum ya. Boleh ke Kapolres ataupun ke Polda di wilayahmu. Berarti kalau saya di Padang berarti Polda Padang, atau saya berada di Pariaman berarti Kapolres Pariaman misalnya gitu ya.
Begitu juga dengan Anda juga bisa seperti itu. Anda terjebak di pinjol, dicaci maki, diintimidasi segala macam. Oke, boleh mengadu. Habis itu ke Satgas Waspada Investasi untuk pemblokiran. Ya, sejauh ini juga sudah kita lihat bersama, SWI juga telah bekerja memblokir dan memblokir ya. Habis itu pastikan hanya meminjam pada fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK. Ya, kalau di sini saya agak kurang menyodorkan hal ini kepada Anda. Kalau saya sih pastikan menghindar dulu sementara. Kalau memang untuk kebutuhan mendesak, alangkah baiknya jangan menoleh ke pinjol terdaftar ataupun pinjol yang legal ataupun pinjol ilegal. Alangkah baiknya cari dulu talangan ke saudara, teman-teman, ataupun kalau bisa ke bank konvensional, itu lebih bagus ya. Jangan ke pinjol dulu. Ini ditunjukinnya semuanya. Nomor telepon bisa di 157, WA 081 157 157 dan 157, itu khusus WA. Habis itu atau via email konsumen@ojk.go.id, atau di web juga bisa www.ojk.go.id ya, atau di scan aja juga bisa yang ada di layar Anda. Oke, ini cara lapor pengaduan fintech lending dan pinjol ilegal. Oke ya. Kalau kita masuk ke ciri-ciri hari apa itu ya, OJK juga sempat memposting hal terbarunya. Kenali 7 ciri-ciri pinjol ilegal atau rentenir online, mohon maaf ya. Pinjol ilegal kerap melakukan penawaran melalui SMS spam. Ya, saya bacakan sedikit. Bagaimana kalau ditemukan dari pinjol legal misalnya gitu ya. Fee sangat tinggi, bisa mencapai 40% dari jumlah pinjaman. Dan bagaimana juga ini kalau ditemukan dengan pinjol legal. Suku bunga dan denda sangat tinggi, bisa mencapai 1-4% per hari. Jangka waktu pelunasan sangat singkat, tidak sesuai dengan kesepakatan. Pinjol ilegal selalu meminta akses semua data di ponsel seperti kontak, foto, video yang akan digunakan untuk meneror peminjam saat gagal bayar. Ya, dan bagaimana juga ini kalau ditemukan di pinjol legal misalnya gitu ya. Pinjol ilegal melakukan penagihan tidak beretika berupa teroran, intimidasi, dan pelecehan. Mungkin ya pinjol ilegal, tapi di satu sisi banyak juga dari teman-teman ini yang gagal bayar, telat bayar di pinjol legal ataupun pinjol terdaftar. Mereka mengalami hal yang sama, penagihan tidak beretika, habis itu berupa teroran, intimidasi, dan pelecehan. Mereka juga menemukan hal yang sama dari pinjol legal ataupun pinjol yang sudah terdaftar. Pinjol ilegal tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas. Udah jelas ya ciri-cirinya ya. Kita balik lagi ke sini. Cara melaporkan pengaduan fintech lending dan pinjol ilegal. OJK mulai memfasilitasi semuanya. Mungkin dulu pun juga sudah difasilitasi ya. Tapi sekarang mungkin diupdate lagi karena banyaknya pertumbuhan demi pertumbuhan orang-orang yang masuk ke fintech ilegal. Ya. Oke, ruang pengaduan untuk pengaduan fintech lending juga dibuka oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Kira-kira ya, ini berandai-andai sedikit. Kira-kira ditanggapi atau tidak itu? Ya, karena saya perhatikan masih banyak pinjol legal demi pinjol legal yang masuk ke WA saya. Ya, pinjol yang telah berizin di OJK, pinjol yang telah terdaftar di OJK. Juga melakukan penekanan demi penekanan. Bahkan tak jarang juga kita menjumpai penagihan tidak beretika. Ya. Kalau kita kembali ke 7 ciri-ciri yang barusan saya bacakan juga, yang baru diupdate juga oleh OJK beberapa hari yang lalu ya. Penagihan tidak beretika, pelecehan, dan intimidasi. Dan sekarang ditemukan di pinjol legal. Itu kira-kira gimana ya? Ya. Tapi saya terserah, teman-teman silakan boleh isi juga pendapat Anda bagaimana. OJK juga masih membuka kembali ini ruang pengaduan untuk fintech lending gitu ya. Cuman pengaduan aja ditanggapi atau tidaknya kita juga masih tidak tahu ya. Kalau masih sama dengan kayak
Sebelum-sebelumnya ya mungkin orang-orang cuman sebatas mengadu aja, tapi nggak tahu aduan itu mengarahnya kemana, ya kita juga bingung. Tapi dengan adanya sekarang ini diberikan berupa PIN ataupun nomor layanan ya untuk menelusuri ruang pengaduan kita, ya kita boleh coba ini. Anda silahkan mencoba, dan mana tahu ini suatu yang bagus gitu ya. Mudah-mudahan OJK sudah merubah sistem mereka dan benar-benar ingin meluruskan permasalahan dari pinjaman online ini, karena memang ini izin demi izin itu kalau menurut saya sih terlalu banyak dikeluarkan OJK. Mungkin OJK ingin melihat atau meninjau satu persatu dari laporan orang-orang yang pernah terjebak. Silahkan teman-teman semuanya report semuanya ke OJK, minta nomor layanan dari pengaduannya ataupun nomor PIN untuk Anda menelusuri pengaduan Anda. Nanti ditanggapi atau tidak, kita diskusikan lagi, pasti saya akan mendapatkan informasinya. Kalau misalnya OJK tidak menanggapi, berarti sama aja dengan yang lalu-lalu gitu ya. Berarti semua ruang-ruang yang seperti itu ya cuma diletakkan di sebuah formalitas saja ya. Untuk penunjang ini segala macam kita juga tidak tahu ya, tapi mudah-mudahan kita sama-sama berharap dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan semua itu benar dan OJK benar-benar ingin meluruskan permasalahan pinjol, dan semua pengaduan yang masuk pun juga akan ditanggapi dan ditimbang soal kebenarannya dan akan ditindaklanjuti ke fintech yang bersangkutan ataupun pinjol yang bersangkutan ya. Mungkin dari saya cuman itu aja, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya